Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Yuliana. Saya dari Prodi PG PAUD. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 1 mata kuliah filsafat ilmu. Oke, langsung saja. Pertama, ini ada pendahuluan. Saya akan menjelaskan tentang filsafat. Filsafat adalah kegiatan berpikir atau merenungkan hal-hal yang abstrak dan kompleks dalam kehidupan kita untuk mencari tahu hal-hal yang tidak diketahui. Mengetahui apa yang kita ketahui dan menyatakan hal-hal yang kita telah ketahui sebagai suatu realitas dan totalitas dari apa yang kita ketahui dan tidak kita ketahui. Kajian filsafat ilmu ini menunjukkan bagaimana kita berpikir dengan menerapkan kaidah-kaidah berpikir rasional dan logis. Rasio yang logis membawa kita pada proses berpikir filosof yang luas dan mendalam, sehingga kita memperoleh berbagai pengetahuan yang umum dan mendalam. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Untuk selanjutnya, saya bahas tentang ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat keberadaan, realitas atau wujud yang paling dasar, dan menelaah apa yang ada, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, mencakup struktur sifat, prinsip mendasar dari berbagai benda dan fenomena. Seringkali mengacu pada kajian metafisika untuk memahami realitas. Dengan kata lain, ontologi menjelaskan apa yang menjadi fokus suatu ilmu dan bagaimana hakikat serta objek tersebut. Objek kajian ontologi adalah segala sesuatu yang dianggap ada, baik yang bersifat konkret maupun abstrak. Contohnya biologi, fisika, dan pendidikan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita merasa takjub dan bangga tak berdaya terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami yang sering terjadi beberapa tahun belakangan ini. Selanjutnya, ontologi dalam ilmu pengetahuan. Ontologi berperan sebagai dasar untuk menentukan ruang lingkup kajian serta membantu memahami realitas yang diteliti. Dalam pendidikan, ontologi sangat penting untuk memahami hakikat peserta didik dan proses pembelajaran. Oke, selanjutnya kita akan bahas poin yang kedua, yaitu epistemologi. Apa sih epistemologi? Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari asal-usul, struktur, metode, validasi, dan batas pengetahuan manusia. Secara sederhana, epistemologi adalah teori pengetahuan yang menjawab pertanyaan mendasar. Contoh, bagaimana kita tahu apa yang kita ketahui, atau apa yang membuat suatu pengetahuan dianggap benar. Karakteristik berpikir filsafat ada 6: menyeluruh, mendasar, spekulatif, reflektif, kritis, dan postulatif. Selanjutnya, setelah memahami berpikir dalam filsafat, nanti kita akan mempelajari lebih jauh tentang berpikir dalam filsafat ilmu. Berpikir secara filsafat dalam filsafat ilmu digunakan: yang pertama, membangun pengetahuan filosofi mengenai keilmuan secara fundamental. Kedua, menguasai pengetahuan metodologis yang kuat yang dikembangkan dari landasan filosofis. Yang ketiga, menguasai pengetahuan teoris baik substansi maupun kegunaannya. Dan keempat, menguasai praktis keilmuan yang memungkinkan pengetahuan ilmiah bermanfaat secara fungsional. Suris Sumantri 2017.
Selanjutnya, metode untuk memperoleh pengetahuan meliputi observasi, eksperimen, dedukasi, dan induksi. Kebenaran ilmu harus diuji melalui teori korespondensi, koherensi, dan pragmatis. Epistemologi berperan penting dalam menentukan dan memperoleh ilmu, menjamin kepercayaan, pengetahuan dasar, dan penelitian ilmiah, dan membedakan pengetahuan yang benar dan yang salah. Selanjutnya, epistemologi menjelaskan bagaimana ilmu diperoleh, metode apa yang digunakan, dan bagaimana kebenaran suatu pengetahuan diuji. Tanpa epistemologi, ilmu tidak memiliki dasar yang jelas dalam memperoleh dan membuktikan kebenarannya. Selanjutnya, ini poin yang ketiga, kita akan membahas tentang aksiologi. Apa sih aksiologi itu? Aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang mempelajari hakikat nilai, kegunaan, dan manfaat pengetahuan bagi manusia, serta etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksio atau nilai dan logos atau teori dan ilmu. Aksiologi berfokus pada etika dan estetika untuk menjawab bagaimana ilmu ditetapkan secara moral dan fungsional. Selanjutnya, aksiologi pengetahuan tidak bersifat netral, tetapi selalu berkaitan dengan nilai moral, nilai sosial, dan nilai budaya. Aksiologi juga membahas tujuan dan dari ilmu pengetahuan, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, untuk memecahkan masalah kehidupan, untuk menciptakan kemajuan dan kesejahteraan, untuk membentuk karakter dan peradaban yang lebih baik. Selanjutnya, aksiologi itu ada beberapa poin ya. Yang pertama itu ada etika dalam penggunaan ilmu. Aksiologi adalah pedoman untuk menggunakan ilmu dengan cara yang benar, mengatur penerapan ilmu secara bertanggung jawab. Contoh, etika meliputi tidak menyalahkan ilmu demi kepentingan pribadi, menggunakan pengetahuan dengan jujur, dan menghormati hak orang lain. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, memecahkan masalah, menciptakan kemajuan, dan membentuk karakter. Selanjutnya, aksiologi berperan penting dalam memberikan arahan pengetahuan ilmu, menjadi pedoman moral, mencegah penyalahgunaan, dan memastikan manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Kesimpulannya dari ketiga poin itu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah tiga landasan utama dalam filsafat ilmu yang saling terkait. Jadi ketiga poin itu tuh saling berkaitan satu sama lain. Ontologi membahas objek kajian dan realitas ilmu, epistemologi menjelaskan cara memperoleh ilmu dan metode pengujian kebenarannya. Sedangkan aksiologi membahas nilai dan tujuan penggunaan ilmu. Ketiganya membentuk kesatuan dan memastikan ilmu bermanfaat dan bertanggung jawab bagi kehidupan manusia. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kelancaran penilaian tugas selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.